Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi arus kas. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan diri. Saya Muhammad Rasid Basid dengan NIM 304. Saya Salsa Indah Nasari dengan NIM 303. Saya Lidwina Imri dengan NIM 291. Saya Fendi Pasangmas dengan NIM 312. Saya Muhammad Galang Alfarizi dengan NIM 310. Yang pertama, ada komponen arus kas. Jadi berdasarkan PSAK nomor 2 IAS 7, arus kas dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities. Jadi meliputi penerimaan dari penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok dan karyawan, penerimaan dan pembayaran bunga, serta pajak dalam kurung jika termasuk operasi. Dan ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja operasional dan sumber utama kas masuk. Next. Untuk komponen yang kedua, yaitu ada arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities, meliputi pembelian atau penjualan aset tetap, investasi pada perusahaan lain, dan pemberian pinjaman atau penagihan kembali pinjaman, dan serta bertujuan untuk menggambarkan aktivitas yang terkait dengan pertumbuhan dan eksperimen perusahaan. Next. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities, meliputi penerimaan dari penerbitan saham atau pinjaman, pembayaran dividen, dan pelunasan pinjaman. Nah, ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perusahaan mendanai aktivitasnya. Next. Selanjutnya ada implikasi analisis laporan arus kas. Analisis laporan arus kas dapat memberikan gambaran mendalam tentang kesehatan keuangan perusahaan, khususnya dalam hal likuiditas, kemampuan membayar utang, dan strategi pertumbuhan. Nah, berikut adalah implikasi dari masing-masing bagian. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Nah, implikasinya itu jika positif, menandakan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas intinya, yaitu sehat secara operasional. Lalu yang kedua, jika negatif, berarti menandakan bisa mengindikasi masalah profitabilitas atau manajemen modal kerja. Nah, contoh aplikasinya, jika perusahaan terus-menerus mengalami arus kas operasi negatif, mungkin perusahaan harus mencari pembiayaan eksternal atau akan menghadapi kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Lalu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Nah, implikasinya jika negatif biasanya baik, yaitu menandakan perusahaan sedang berinvestasi pada aset tetap atau pengembangan usaha seperti membeli mesin atau membuka cabang baru. Lalu jikalau implikasinya positif bisa menandakan perusahaan menjual aset yang menjadi sinyal positif atau negatif tergantung konteks. Nah, contoh implikasinya sendiri itu yaitu arus kas investasi negatif yang konsisten bisa menunjukkan perusahaan sedang dalam fase ekspansi atau inovasi. Lalu yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, implikasinya jika positif menandakan perusahaan menerima dana dari investor atau pinjaman, mungkin untuk ekspansi atau menutup kekurangan kas. Lalu yang kedua jika implikasinya negatif menandakan perusahaan sedang membayar utang atau membagikan dividen. Nah, contoh implikasinya sendiri itu adalah arus kas pendanaan negatif yang terus-menerus bisa menandakan perusahaan sedang mengurangi ketergantungan pada utang. Nah, lalu selanjutnya ini ada kesehatan likuiditas yang dimana apakah perusahaan punya cukup kas untuk membayar kewajiban jangka pendek. Lalu kemandirian finansial. Nah, apakah perusahaan mampu mendanai investasinya sendiri tanpa terlalu bergantung pada utang. Dan yang ketiga ini stabilitas jangka panjang. Apakah pola arus kas menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan atau hanya mengandalkan pendanaan eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada analisis tren arus kas, cash flow trend analysis. Itu merupakan evaluasi pola arus kas perusahaan selama beberapa periode minimal 3 sampai 5 tahun untuk menilai keberlanjutan, konsistensi, dan arah perkembangan kondisi keuangannya. Fokus utamanya ada pada kualitas, kesinambungan, dan struktur sumber penggunaan kas. Indikator tren yang sehat itu arus kas operasi tumbuh sejalan dengan penjualan atau laba. Lalu ada arus kas investasi negatif tapi stabil. Perusahaan berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ada arus kas pendanaan tidak selalu positif karena menunjukkan perusahaan tidak terlalu tergantung pada external funding. Arus kas yang ideal adalah yang bersumber dari kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan operasionalnya sendiri, bukan dari aktivitas pendanaannya. Selanjutnya, itu ada analisis kualitas laba dengan membandingkan laba bersih dengan arus kas dari aktivitas operasi. Ini penting untuk melihat kualitas laba, earnings quality, dengan rumus rasio sama dengan arus kas dari operasi dibagi laba bersih. Selanjutnya ada free cash flow, mengukur berapa kas yang benar-benar bebas bisa digunakan setelah belanja modal capital expenditure. FCF atau free cash flow itu rumusnya itu sama dengan arus kas dari operasi dikurang belanja modal. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Arus kas dari operasi selalu lebih kecil dari laba bersih. Arus kas dari investasi terlalu kecil padahal investasi sedang ekspansi. Arus kas pendanaan selalu positif, tanda ketergantungan pada utang atau investor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis arus kas. Arus kas atau cash flow adalah aliran masuk dan keluar uang tunai dari suatu entitas dalam suatu periode. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas yang penting untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya, analisis kasus arus kas perusahaan Campbell Soup Company. Jadi diilustrasikan analisis atas laporan arus kas Campbell Soup Company selama 6 tahun yang berakhir pada 28 Juli tahun 11. Nah, dari analisis laporan tersebut, sumber utama kas berasal dari operasi sebesar 3.010 juta dolar, utang jangka panjang 854 juta dolar, utang jangka pendek sebesar 737 juta dolar. Untuk penggunaan utama kas meliputi pembelian pabrik sebesar 1.647 juta dolar, akuisisi bisnis sebesar 718 juta dolar, dividen tunai sebesar 649 juta dolar. Next. Jadi dalam periode tersebut, kas dan setara kas meningkat sebesar 24 juta. Arus kas dari operasi menyumbang rata-rata 55,7% dari total sumber kas dengan titik terendah sebesar 31,3% pada tahun 9. Untuk tahun 11 adalah yang paling menguntungkan, mencerminkan pemulihan setelah 2 tahun kinerja buruk dan aktivitas restrukturisasi. Selama 6 tahun ini, arus kas dari operasi menutupi semua arus kas investasi bersih dan hampir semua dividen yang dibayarkan. Arus kas terlindungi sebagian dari penurunan tajam laba pada tahun 9 dan 10 karena beban restrukturisasi sebesar 682 juta dolar, tidak melibatkan pengeluaran kas. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.